يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المستمعون الكرام rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar setia radio Indosiar 91,8 FM. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitabul hajj dan amalan-amalan di tanggal 10 dari bulan Dhul Hijjah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan faida wasala ila Mina wa hiya ma baina wadi Muhassir ila Jamratul Aqabah. Apabila seorang telah sampai di Mina, wahia, dan jaraknya yaitu ma baina, antara wadi Muhassir sampai Jamratul Aqabah, itu Mina. Dhahaba ila Jamratul Aqabah, dia pergi ke Jamratul Aqabah, dan Jamratul Aqabah yaitu akhirul jamarat mimma yali Makkah, yaitu akhir dari jamarat yang paling dekat ke Mekah, dan dinamakan pula dengan Jamratul Kubra, Jamratul Aqabah atau Jamratul Kubra. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa jumrah sana ada 3, Jumratul Sughra, Jumratul Wusta, kemudian yang ketiga Jumratul Aqabah atau Jumratul Kubra. Fayarmiya bisab'i hasiyat, dan melempar dengan 7 kerikil, wahidatan ba'da wahid, satu ba'da tulu'is syams, setelah matahari itu terbit. Wa yamtaddu zaman ar-ramy ila ghurub, dan waktu dari melempar di situ sampai al-ghurub, sampai matahari terbenam. Baik. Kita teruskan kembali. Qala hafizahullah ta'ala, wa yusannu alla yabda'a bisyai' hina wusulihi ila Mina qabla ramil jamarah al-aqabah li'annahu tahiyyatu Mina, wa yustahabbu an yukabbiru ma'a kulli hasah wa yaqul Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran. Baik. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa yusannu, dan disunnahkan, alla yabda, seseorang tidak memulai bisyai, dengan sesuatu, ketika dia telah sampai di Mina qabla ramil jamratul aqabah, sebelum melempar Jumratul Aqabah. Limada? Syekh Shalih Fauzan menyebutkan li'annahu tahiyyatu Mina, karena itu termasuk dari penghormatan Mina. Wa yustahabbu ayukabbir ma'a kulli hasah, dan disunahkan untuk bertakbir ketika melempar kerikilnya. Takbir satu persatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 7 kali. Dan hukumnya takbir di sini hukumnya adalah sunnah. Wa yaqul, seseorang mengatakan, berdoa, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfura. Taib. Wala yarmi fi yaumin nahr,
ghairu jamratil aqabah, dan seseorang tidak melempar jumrah selain dari jumratul aqabah. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan bahwa amalan yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah melempar jumrah hanya jumratul aqabah saja. 7 kali melempar dengan kerikil. Disunahkan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dan disunahkan ketika melempar posisi dia Mina di sebelah kanan dan Makkah di sebelah kirinya, yakni Ka'bah sebelah kirinya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu disebutkan annahu ja'ala al-bait an yasarihi wa mina'an yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu ja'ala al-bait an yasarihi, ketika beliau melempar jumratul aqabah, posisinya yaitu Mina Ka'bah sebelah kiri, wa Mina an yaminihi, dan Mina sebelah kanan. Nah, jadi ini posisi yang sunnah, posisi yang sunnah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan tidaklah melempar di tanggal 10 fi yaumin nahr lain, dan hanya jumratul aqabah. Dan ini harus diperhatikan. Nah, ketika seseorang melempar, dari Muzdalifah menuju ke Mina, lihat jumrah, langsung lempar. Lihat dulu. Nah, karena di sana ada 3 jumrah. Yang dia pertama kali lewati jumratul sughra, lewati saja. Kemudian yang kedua jumratul wusta, lewati. Dan ketiga yang terakhir ini nih, jumratul aqabah atau jumratul kubra, baru dia melempar jumrah. Nah, taib. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala, wala yarmi fi yaumin nahr ghairu jamratul aqabah, dan dia tidak melempar jamrah di yaumin nahr, itu tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah, ghairu jamratul aqabah, selain dari jamratul aqabah atau jamratul kubra. Taib. Wa hadha mimma ikhtasat bihi an baqiyatul jamrat. Dan ini yang dikhususkan, yakni di tanggal 10 tadi melempar jumrah jamratul aqabah. Nah, sedangkan tanggal 11, 12, 13 yang nanti kita akan sebutkan bahwa melempar jumrah tiga-tiganya, sughra, wusta, dan juga kubra, di tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Baik. Qala hafizahullah taala, thumma ba'da rami jamratul aqabah al-afdal an yanhara hadyahu in kana yajibu alayhi hadi tamattu' aw kiran fayashtarihi wa yadhbahu wa yuwazzi'u lahmuhu, dan membagikan dagingnya, wa yakhud minhu kisman liyakula minhu. Nah, berkata Fidawallahu ta'ala, kemudian setelah melempar jamratul aqabah, afdal baginya untuk yanhar, menyembelih hadiyunya. In kana yajibu alaih hadi, apabila wajib baginya untuk menyembelih, seperti seseorang yang melakukan haji tamattu dan juga melakukan haji qiran. Nah, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan 2 ibadah. Apa itu? Umrah dan juga haji. Nah, karena tamattu umrah dulu, kemudian setelah itu haji. Qiran menggabungkan antara umrah dengan haji. Dua-duanya telah mendapatkan umrah. Nah, sehingga sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyembelih hadyu. Bagaimana dengan ifrad? Maka hadyu ifrad di sana tidak ada kewajiban untuk menyembelih hadyu, karena dia hanya melaksanakan haji saja. Ini perbedaan antara ifrad, tamattu dengan qiran. Nah, taib.
fayashtarihi, dia membeli, wa yadbahuhu, penyembelih. Afdal baginya untuk menyembelih dengan tangannya sendiri kalau memungkinkan. Nah, kemudian membagikan dagingnya di orang-orang miskin di sekitar Mina di situ, Mekah. Wa ya'khudh minhu qisman, dan mengambil bagian dia untuk memakannya. Perbolehkan seseorang mengambil bagian dia untuk memakannya. Taib. Qala hafidhahullah ta'ala, thumma yahliq ra'sahu aw yuqassirahu, kemudian dia mencukur rambutnya atau memendekkan. Wal halq afdal, dan mencukur rambutnya itu lebih utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah Subhanahu wa ta'ala muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman muhallikina ru'usakum wa muqassirin, yakni orang-orang yang mencukur habis rambut, ru'usakum, di antara kalian, dan muqassirin, dan yang memendekkan. Dan yang afdal adalah dicukur sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul itu digundul 3 kali. Sedangkan dipendekkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya 1 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan menyebutkan orang-orang yang mencukur habis rambutnya, karena itu adalah lebih utama, lebih afdal. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Nah, orang-orang yang mencukur rambutnya, mereka cukur habis dan memendekkan. Berarti di sini sesuatu yang afdal adalah mencukur. Mencukur habis rambutnya, digundul, ada afdal. Untuk kaum lelaki. Wali hadis Ibnu Umar, dan juga dalam hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqa ra'sahu fi hajjatil wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya ketika hajatul wada'. Rasulullah pun mencukur. Karena itu adalah merupakan yang afdal. Hadis muttafaqun alaih. Taib. Wada'a lil muhallikin 3 marrat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi mereka orang-orang yang mencukur habis rambutnya, digundul dengan doa 3 kali. Dalam hadis Ibnu Umar sebutkan Rasulullah berdoa, Allahumma arham muhallikin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya habis. Kemudian para sahabat mengatakan, wa muqassirin ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan yang Rasulullah. Rasulullah mengulangi doanya kembali, Allahumma arham muhallikin, ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya, dicukur, gundul. Kemudian para sahabat mengatakan wa muqassirin. Maka Rasulullah mendoakan muhallikin di sini sampai 3 kali. Dan wal muqassirin marratan wahidatan. Naam. Dalil muhallikin 3 marrat. Naam. Wa lil muqassirin marratan wahidatan. Naam. Fa in qassara wajaba an ya'imma jami'a ra'sihi wala yujzi'u al-iqtisar ala ba'dihi aw janibin minhu faqat. Taib, berkata hafizahullah ta'ala,
fa in qasara, apabila seseorang itu memendekkan, yakni tidak mencukur habis, wajib alaihi wajib an ya'imma jami'a ra'sihi, wajib baginya untuk memendekkan semua rambutnya. Wala yujzi'u al-ikhtisar ala ba'dihi, dan tidak mencukupi al-ikhtisar ala ba'dihi, hanya dipendekkan sebagian saja. Au janibin minhu faqat, atau sebelah sisinya saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Fa'adhafa al-halq wa taksir ila jami'ir ra's. Didhafahkan halq dan juga taksir ila jami'i ra's. Ketika seseorang itu dicukur habis, rambutnya digundul semuanya. Dipendekkan juga semuanya. Jangan sebelah ini sedikit, kanan sedikit, kiri sedikit, rambut sedikit, cuma sedikit saja, tidak semuanya. Akan tetapi dia memendekkan semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disebutkan. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita akan teruskan kembali pembahasan kita insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, alhamdulillah, pembahasan di kesempatan malam hari ini dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, pembahasan tentang haji telah kita selesaikan dan insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kemudian untuk acara indahnya ibadah dengan sunnah di kesempatan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Dan kami cukupkan akhir kalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ar-Rahman